Wow, 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 wow. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, luar biasa. Ternyata Prancis adalah negara pertama yang lolos ke 16 besar dengan kemenangan 2-1 melawan Denmark. Dan yang paling seru adalah di grupnya Argentina ya, bahwa Polandia sekarang memimpin setelah mengalahkan Arab 2-0. Dan dini hari tadi Argentina mengalahkan Meksiko 2-0. Jadi semua tim yang ada di grup ini masih berpeluang untuk lolos. Wow, luar biasa sahabat Bob ya. Kita tunggu kelanjutan Piala Dunia berikutnya sahabat Bob ya. Sebelum kita mulai, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Wow, sahabat Bob, ini menarik sekali ya. Kalau kita berbicara yang namanya pemain Inter ya, kalau menurut gua ini salah satu pemain yang harus dikorbankan. Dan gua juga sebenarnya nggak suka ya, tapi nggak tahu apakah ini akan terjadi atau tidak. Kita akan melihat nanti. Tapi kalau kita melihat berita-berita di media Italia, Gazzetta dello Sport, ya, Calcio Mercato, ini semuanya memberitakan hal yang menarik gitu loh. Yang terutama adalah kita berbicara tentang Denzel Dumfries, ya, bahwa kemarin di video gua sebelumnya gua ada berbicara bahwa Inter mengincar yang namanya back Atlanta, Giorgio Scalvini ya, usia 19 tahun. Ini diperkirakan harganya kurang lebih sekitar 40 juta. Dan MU dan Chelsea sudah siap bersaing untuk mendapatkan Denzel Dumfries. Dan sekarang Inter sudah mematok harga. Sahabat Bob tahu berapa? 60 juta euro sahabat Bob. Silakan komen bagaimana komentar sahabat Bob. Apakah Denzel Dumfries bisa dijual seharga itu? Gua juga tidak pernah berpikir sampai harga segitu. Gua pikir 40 juta, tapi ternyata manajemen memutuskan untuk menjual dengan 60 juta. Ya, kita lihat apakah Chelsea MU mau mengeluarkan uang untuk membeli Denzel Dumfries. Karena memang begini ya. Karena memang Inter untuk mendapatkan pemain-pemain terutama yang mereka incar adalah Scalvini dan Musah, seperti yang di video gua sebelumnya, bahwa Musah ini adalah target yang Inter mau itu di Januari, Scalvini ini di Juni gitu loh. Nah ini kan Inter lagi bernegosiasi dengan perwakilan Atlanta, pengen menurunkan harga dan 40 juta. Nah memang kalau Inter dapat menjual Denzel Dumfries, kemungkinan Scalvini ini akan merapat ke Inter sahabat Bob. Karena memang Inter lagi bekerja untuk mencari pemain-pemain muda yang berkualitas dengan gaji minim. Ini yang ditugaskan Zhang terhadap manajemen kayak kayak Opa, kayak Ausilio, cari pemain-pemain yang berbiaya rendah untuk memangkas pengeluaran. Jadi memang lagi efisiensi sahabat Bob. Jadi ya kita wajar aja sahabat Bob. Jadi kalau misalnya pemain-pemain yang kontraknya tidak diperpanjang dan tidak mau dipotong gaji, ya kemungkinan Inter akan lepas sahabat Bob. Nah, salah satu kalau kita berbicara yang namanya Stefan de Vrij. Nah, Stefan de Vrij ini kan penampilannya juga musim ini kurang bagus, tapi kan sudah mulai meningkat di akhir-akhir ini. Dan kita menurut gua sih semua pemain-pemain Inter ya di awal-awal musim bukan hanya back, semuanya permainannya tidak menjanjikan seperti musim lalu, tapi sekarang sudah mulai kompak kembali dengan adanya Acerbi juga gitu lah. Nah, Inter hanya akan menawarkan kontrak baru pada back Stefan de Vrij dengan pemotongan gaji. Ini menurut Corriere dello Sport Italia ya, surat kabar ya. Jadi Nerazzurri belum begitu meyakini ya penampilan barunya Stefan de Vrij ini gitu loh. Tapi Nerazzurri tetap berharap bisa memperpanjang kontrak tapi dengan kesediaan potong gaji. Karena ya gaji dia kurang lebih sekitar 4 jutaan ya. Itu termasuk tinggi, apalagi usianya udah 30 tahun, tahun depan usianya udah 31 tahun. Jadi memang Inter memang lagi mencari
peluang untuk memotong gaji. Kalau tidak ya kemungkinan akan mencari pemain-pemain lain. Karena memang sekarang Inter kan lagi fokus untuk mengamankan Skriniar. Oh ya, kalau Skriniar sahabat Bob tahu ya bahwa secara deal udah deal, tapi itu adalah gaji pokok doang ya, gaji pokok misalnya 6,5 juta, dan akan ada add-on itu ya semacam kayak bonus lah apalah, itu yang belum deal. Nah kita lagi menunggu juga, Skriniar lagi liburan ke Dubai, jadi kita tunggu. Tapi manajemen sangat percaya diri dan positif. Kenapa? Karena Skriniar sudah menolak, udah menyatakan sama PSG bahwa dia menolak dan tidak akan pergi ke PSG dengan gaji 10,5 juta loh sahabat Bob. Dia tolak, luar biasa ya. Kalau ini dia sign, wah kita salut. Berarti dia adalah salah satu yang akan jadi legend di Inter ya. Tidak tergiur dengan uang gede sahabat Bob ya, luar biasa. Semoga aja sahabat Bob ya. Nah sekarang Inter juga pengen menjual Jokin Korea untuk mendanai pergerakan Yunus Musah dan Marcus Thuram. Nah ini yang gua bilang kemarin, gua bilang bahwa Yunus Musah ini memang target yang diinginkan sama Inter gitu loh. Gua nggak tahu kenapa Alcaraz tidak muncul lagi di permukaan sekarang. Apakah memang mau fokus ke Yunus aja atau Alcaraz? Alcaraz juga bagus sahabat Bob. Cuman kita nggak tahu Inter maunya seperti apa. Yang jelas ya yang kita baca, yang kita lihat berita-beritanya, nih Gazzetta dello Sport yang menyatakan bahwa Yunus Musah itu yang seperti gua bilang bahwa ini target nyatanya Inter gitu loh ya. Memang masih muda, 20 tahun ya, pemain Amerika keturunan Ghana, dan ini berharap untuk mendapatkan dia, Inter harus menjual pemain. Yang akan dikorbankan adalah Korea, dan begitu juga Marcus Thuram ya. Jadi dengan menjual Joking Korea kan bisa mendapat Musah dengan Marcus Thuram. Cuman kan seperti gua bilang kemarin ya, Marcus Thuram kan udah ketemu perwakilan dengan Ausilio ya, bahwa dia mengatakan bahwa Thuram pengen menghabiskan akhir musimnya sampai habis kontrak di Gladbach ya. Tapi Inter tetap kayaknya masih ngotot, walaupun sahabat Bob lihat ya bagaimana riwayat cederanya si Marcus Thuram ini juga cukup banyak, seperti yang dialami juga Korea gitu loh. Jadi kita berharap ya yang terbaik lah, apa yang diinginkan Inter benar-benar terwujud. Tapi ya kalau Marcus Thuram ya banyak sebenarnya target-target yang lain. Tapi kenapa Inter mengejar ini? Mungkin karena masih murah ya, 10 juta ya. Kalau misalnya ada beberapa yang diincar juga kan harganya 30 sampai 35 juta. Nah, dengan Marcus Thuram 10 juta euro ya, dengan gaji 4 juta atau 5 juta, artinya Inter kan juga memangkas pengeluaran gitu loh. Kalau beli pemain striker 30 juta ya uang dari mana? Nah, makanya dari penjualan Korea ini bisa dapat dua, Musah dengan Marcus Thuram. Kalau Marcus Thuramnya setuju untuk pindah ya sahabat Bob ya. Jadi memang kita berharap benar-benar Inter mendapatkan yang pemain-pemain yang diincar gitu loh. Karena gini ya sahabat Bob. Jadi kan Inter juga mengincar yang namanya back Torino ya. Ini Kofi Gigi ya. Nah ini kalau seandainya Steven De Vrij tidak mau dipotong gaji, gua rasa ini adalah penggantinya. Kofi Gigi ini masih nanti di 29 November udah 30 tahun ya umurnya, tapi kontraknya akan habis 2023 sama berbarengan dengan Steven De Vrij. Nah, menurut media Italia menyarankan Inter akan menggunakan hubungan baik dengan agen Kofi Gigi untuk menandatangani back ini di musim panas sahabat Bob ya. Jadi memang kalau kita berbicara yang namanya agen Kofi ya, jadi Marotta itu telah menikmati hubungan kerja yang kuat dengan perwakilan Kofi, namanya Paulo Busardo ya. Agen tersebut telah bekerja dengan Inter di masa lalu untuk menegosiasikan kesepakatan untuk Milan Skriniar dan gagal mengejar Bremer di musim panas. Sementara dia juga membantu membawa Cesar Casade dari Nerazzurri
ke Chelsea. Wow, ternyata punya hubungan baik ya, semoga aja. Kalau menurut gua Gigi ya pasti mau lah ya, apalagi yang namanya bermain di tim besar, bisa bermain di Eropa, itu harapan semua pemain-pemain ya. Apalagi dia usia udah mau 30 tahun, jadi ya dapat kesempatan untuk bermain tim besar, siapa yang nggak mau. Nah, Inter siap menawari kontrak 2-3 tahun dengan gaji 1,5 juta dengan biaya operasi rendah, persis yang dicari Nerazzurri dalam upaya mereka untuk mengurangi biaya. Jadi ya, kenapa sahabat Bob bertanya, kenapa Inter mencari pemain-pemain muda? Ya inilah sahabat Bob, untuk mengurangi biaya ya. Kenapa? Karena kita tahu Inter lagi bermasalah keuangannya sahabat Bob. Nah, terus Inter juga ingin meremajakan skuad dengan mengontrak Tommaso Baldanzi. Ini dari Empoli. Jadi apa namanya? Seperti yang dilaporkan Gazzetta dello Sport, CEO BP Marotta dan Ausilio ditugaskan untuk memotong biaya sementara, juga mempertahankan skuad yang kompetitif, sehingga akan mencari bintang muda berpotensi tinggi untuk ditambahkan ke dalam tim. Ya, jadi target mereka adalah gelandang Empoli Baldanzi dengan pemain yang berusia 19 tahun, menarik perhatian. 2 gol di musim ini ya, dari 6 penampilan di Serie A. Inter dapat melawan persaingan dengannya menawarkan striker Empoli Martin Satriano sebagai imbalan, mendapatkan diskon, tetapi ini akan dipertimbangkan nanti dalam musim ini sahabat Bob. Sementara juga Nerazzurri menjajaki kemungkinan membawa Salvatore Esposito kembali ke klub setelah hengkang ke Spal ya. Ini saudaranya, apa namanya, saudara dari Sebastiano Esposito dan Francesco Pio. Jadi mereka bertiga nih ternyata pemain sepak bola semua nih, keturunannya Esposito nih. Luar biasa ya. Jadi ya, ini ternyata Inter memang lagi mencari pemain-pemain muda yang berbiaya rendah untuk apa namanya, untuk mengurangi biaya sahabat Bob. Nah, ini sedikit yang menarik menurut gua. Tadi kita berbicara Denzel Dumfries yang akan dikorbankan Inter untuk dijual, untuk mendapatkan pundi-pundi untuk membeli pemain sahabat Bob ya. Menurut wartawan Itali Maurizio Compagnoni, sejujurnya jangan menganggap Denzel Dumfries pemain yang terlalu rendah dibandingkan Hakimi. Ini yang pernah gua bilang di video gua, bahwa setelah kita kehilangan Hakimi, kita pasti berpikir bahwa susah mencari pemain yang sekaliber Hakimi. Benar. Tapi Inter akhirnya mendapatkan Denzel Dumfries, dan di awal-awal dia bermain di Italia itu tidak mudah karena adaptasi, bahasa, strategi, semuanya lah. Tapi akhirnya dia menunjukkan kualitasnya. Jangan lupakan sahabat Bung Bob, bahwa Denzel Dumfries waktu di PSV Eindhoven dia adalah seorang kapten sahabat Bung Bob. Jadi ya kita tahu bagaimana kualitas dia. Jadi ya gua setuju apa yang dibilang Compagnoni ini, bahwa jangan dibilang bahwa Denzel Dumfries ini jauh dari Hakimi gitu loh. Jadi memang berbeda karakter mereka, tapi secara permainan, secara kecepatan, wow ya, beda, memang berbeda. Tapi kita beruntung gitu loh. Bahkan kita hanya beli 12,5 juta loh. Sekarang Inter mematok harga 60 juta. Artinya dia punya kualitas, dia punya kemampuan, ya luar biasa sahabat Bob. Ya, kita berharap yang terbaik. Kalau memang Dum-Dum akhirnya dijual, ya kita harus mencari pelapis yang juga nggak jauh-jauh beda kayak Dum-Dum ya. Ya, kalau kita sebagai fans hanya mendoakan ya sahabat Bob. Nah, inilah apa namanya, yang terbaru, bahwa Dum-Dum dipatok harga 60 juta euro sahabat Bung Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.